Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada beberapa bagian yang masih belum mendapatkan sorotan yang seharusnya didapatkan, yaitu gugatan Pak Bonatua agar pihak-pihak yang berkaitan dengan lolosnya proses administrasi Jokowi menjadi pejabat publik itu mengakui kesalahan. Jadi ini sudah logika bermainnya sudah berbeda dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Jadi saat Roy Suryo dan Dr. Tifa itu membuka jalan bagi semua orang untuk melihat adanya kepalsuan di dalam proses pendidikannya Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Nah di situ ya, bermula dari foto yang bisa dilihat oleh semua orang. Dimulai dari situ, kemudian timbullah curiosity, penasaran begitu. Kemudian dilakukanlah upaya yang katakanlah, saya tidak mengatakan lebih serius ya, saya mengatakan dilakukan upaya yang lebih pasti. Nah, yaitu dari segi administrasinya, yang mana ini dilakukan oleh Bon Jovi pada satu pihak, kemudian ada Pak Bonatua di pihak yang lain. Kalau tidak salah ini kan berbeda pihak ya antara Pak Bonatua dengan Bon Jovi itu. Nah, jadi logikanya Pak Bonatua tuh begini. Kita tidak perlu membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Yang sudah bisa kita pastikan adalah proses administrasi yang meloloskan Joko Widodo bisa sampai menjadi pejabat publik itu bermasalah. Nah itu titik poinnya di situ. Jadi ini sudah berbeda ya. Yang dilakukan oleh Bon Jovi misalkan itu adalah proses kelahiran ijazah. Nah, tidak membuat kesimpulan ijazah palsu, tidak. Tetapi proses kelahiran. Yang dilakukan oleh Suryo dan Dr. Tifa ini memberikan sangkaan kuat 99,9% ijazahnya palsu. Yang dilakukan oleh Pak Bonatua, regardless mau palsu mau tidak, yang jelas UGM, KPU dan siapapun itu yang berkaitan dengan proses administrasi Joko Widodo bisa sampai menjadi presiden dan kontestasi politik sebelumnya ini bermasalah. Nah di situ poinnya. Jadi ini ada 3 serangan sebetulnya. Yang mana memang yang berkaitan langsung dengan pribadinya Joko Widodo adalah Dr. Tifa dan Roy Suryo. Itu yang berkaitan langsung, karena yang lain-lainnya ini adalah berkaitan dengan para jika Bon Jovi ya itu berkaitan langsung dengan UGM. Pak Bonatua ini berkaitan dengan yang menjadi panitia demokrasi. Nah, menarik ya. Baik, ini dari 3 ini pada akhirnya memang fokus menjadi terpecah ya. Jadi permasalahan Roy Suryo dan Dr. Tifa mungkin ini akan sedikit terbagi fokusnya, tetapi dari segi serangan terhadap Joko Widodo ini bagus. Bagus ini. Nah, makanya kita akan saksikan sekarang di persidangan yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Ini bagaimana sih sebetulnya hakimnya, karena yang ramai di beranda itu sepertinya Pak Bonatua diserang, dicecar ya oleh hakim anggota which happens to be cewek di sini. Baik ya, tanpa menunggu lama-lama kita saksikan saja. Ini adalah persidangan Pak Bonatua mengenai tuntutan tadi. Kita saksikan. Terima kasih Yang Mulia Ibu Radhan Dewi Betalolo. Saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Ide Wakadia Wiarsa Rakasandi. Silakan, Pak. Terima kasih Ketua Majelis. Saya mulai dari pendalaman saya kepada saudara pengadu. Saudara pengadu, ini ingin supaya clear ya. Apa sebenarnya petitum saudara terhadap aduan yang saudara ajukan kepada DKPP? Baik, Yang Mulia. Petitum saya sederhana saja, yaitu tindakan korektif kebijakan publiknya. Itu saja ya? Ya. Baik. Kemudian berikutnya ya, saya masih kepada pengadu. Ini supaya clear. Jadi saudara itu di dalam formulir ya, form 1 aduan saudara, itu mendalilkan beberapa hal. Saya menegaskan kembali. Yang pertama, tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen cacat administratif. Mana yang benar? Saudara meminta para teradu ini melakukan koreksi terhadap dokumen yang sudah menjadi arsip atau koreksi terhadap kebijakan yang saudara maknai apakah
sebagai eh, tindak lanjutnya ya, perbaikan PKPU supaya mengakomodir sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dan jika itu kebijakan, kebijakan seperti apa? Bukankah kebijakan itu ya, saudara kan dokter bidang kebijakan publik ya. Nah, kebijakan itu juga tidak hanya kebijakan yang bebas ya, tapi juga ada asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menilai sebuah kebijakan itu memang etis atau tidak ya, karena kami DKPP. Nah, pertanyaan saya supaya tegas ya, yang saudara minta koreksi terhadap dokumen yang cacat administratif atau koreksi terhadap peraturan KPU yang menjadi kewenangan para teradu yang menurut saudara belum mengakomodir sejumlah peraturan perundang yang terkait dengan ijazah. Yang mana yang benar? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Jadi saya memandang KPU ini seperti dalam negara ini seperti memakai kacamata kuda. Semata-mata dia hanya mengikuti undang-undang pemilu. Sementara saya pingin KPU itu memandang ini sebagai sebuah negara yang ada undang-undang kearsipan, yang ada undang-undang lain, administrasi pemerintahan. Sehingga dalam setiap keputusan KPU-nya, PKPU-nya selalu menimbang posisi undang-undang ini. Dengan begitu, pasti saya yakin ke depannya legalisir tanpa tanggal ini tidak akan lolos. Baik, Seperti itu. singkat-singkat saja ya. Baik, Jadi, sebentar ya. Ini kayaknya udah mulai ngeselin nih hakimnya nih. Pak Bonato itu jelas. Tapi betul yang ditanyakan hakim ya. Hakim itu masih bingung nih. Anggota di sini. Ini yang mau dikoreksi oleh Pak Bonato apa? Apakah peraturannya yang mau dikoreksi? Ya, jadi peraturan dari KPU-nya, apa tadi PKPU ya, itu yang mau dikoreksi atau administrasi yang sudah terjadi supaya dikoreksi. Jadi kan Jokowi itu dalam hal ini misalkan memberikan salinan ijazah. Itu kan tidak ada tanggalnya. Itu yang mau dikoreksi ansih ya pada dirinya atau undang-undangnya nih. Pak Bonatua cerdas menjawabnya. Saya itu menginginkan bahwa supaya PKPU ini atau supaya saya gampang lah yang menyebutkan KPU lah saja. Supaya KPU ini jangan berdiri sendiri begitu. Karena ada peraturan-peraturan yang lain yang mana itu harus dilihat sebagai sebuah peraturan dan harus diterapkan. Nah, ini mulai menarik. Jadi jangan sampai ada legalisir tanpa ijazah. Dibalik ya. Ijazah tanpa legalisir ini ke depan tidak terjadi lagi. Nah, therefore nanti ke belakangnya supaya pihak-pihak yang berkaitan di sini mengakui kesalahannya. Kita teruskan dulu. dalil pokok aduan Anda retroaktif atau prospektif. Artinya begini, menyoal yang masa lalu, ya. Kalau menyoal yang masa lalu akan saya dalami, apakah mungkin para teradu ini mengganti ya berbagai dokumen yang menurut saudara, ya ini menurut saudara itu ada cacat administrasinya. Padahal tahapannya sudah lewat dan yang bersangkutan pada saat itu ya bukan pejabat yang berwenang yang menerima ya segala sesuatu terkait dengan dokumen pencalonannya. Makanya sekali lagi perbaikan terhadap masa lalu atau perbaikan untuk penyempurnaan pemilu yang akan datang. Silakan. Saya lebih memandang ke depan, Yang Mulia. Ke depan ya. Ya. Saudara tahu bahwa terhadap 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini bukan penyelenggara pemilu yang menerima pencalonan pada saat itu. Tahu. Betul. Nah, berikutnya, saudara mengadukan mereka ini para teradu, ya. Bentar, itu saya kira jelas ya permasalahannya. Jadi kita lanjutkan saja. Bentar. Mereka ini para teradu, ya, kaitannya dengan arsip. Berarti bukan perbaikan terhadap arsipnya, tetapi pengelolaan arsip yang ada di masing-masing KPU begitu ya. Nah, saya tadi mencatat apa yang disampaikan oleh Andri ya, dan juga dari LKD ya, betul DKI, bahwa untuk menentukan kualifikasi arsip ya ini agak mendalam ya, karena sebelumnya saya menangani divisi ini di KPU RI ya, jadi saya pernah menjadi Kordip Sosdiklis Parmas yang juga ada kaitannya dengan Ketua Informasi Publik dan pada saat itu juga wakil divisi hukum. Ini supaya clear ya. Nah, kapan arsip itu dinyatakan aktif ya? Kemudian artinya masih dinamis, kemudian kapan statis, dan kapan kemudian harus diserahkan kepada Andri.
Itu yang pertama, pertanyaan saya menurut saudara. Kemudian yang kedua, siapa yang berwenang menentukan waktunya itu? Ya kan? Jadi kan begini, kan 2 tahun ya dinyatakan sebagai arsip setelah semua prosesnya selesai. Betul ya pihak terkait ya. Nah, bagaimana ternyata karena penghitungannya itu bukan sejak saat diterima, tetapi saat selesai. Nah, bagaimana kalau prosesnya ini belum ternyata selesai? Ya, begitu. Nah, terutama terhadap dalil tahun 2005. Ini menurut saya. Yang selebihnya kan sudah nyatakan tadi relatif baru ya. Tetapi yang paling signifikan menurut saudara adalah yang tahun 2005. Itu silakan berdasarkan dalil saudara. Terima kasih Yang Mulia. Jadi di sini saya juga jadi catatan bahwa tidak ada kepastian hukum kapan penyerahan arsip ini, sehingga mengambang. Makanya saya berharap PKPU yang ada nanti diperbaikin. Tindakan korektif dari beliau-beliau ini, saya kan sudah bersurat, tapi jawaban beliau-beliau ini ternyata menganggap remeh permasalahan ini. Menurut pandangan saya, seharusnya mereka bilang korektif akan memandang menjadikan undang-undang kearsipan sebagai acuan sehingga tidak terulang lagi kejadian 2005-2010. Baik. Jadi maksud saudara, bagaimana kemudian langkah korektif itu ya diambil atau dilakukan oleh para teradu untuk mengadopsi sekali lagi ya ketentuan-ketentuan itu dalam PKPU, begitu ya. Nah, saya tanya sekarang kepada para teradu ya. Ya saudara, kita sudah dengar bersama ya. Jadi maksud pengadu ini ya apa yang kita dengarkan bersama-sama tadi tentu bukan untuk mengubah ya dokumen pencalonan yang sudah diserahkan oleh peserta pilkada atau pemilu pada saat itu, yang pada saat itu juga saudara belum di KPU RI, atau setidaknya walaupun di daerah bukan penyelenggara di kota Surakarta. Ada tidak yang penyelenggara di Surakarta? Sekali ada ya? Tidak ada, kemudian dan seterusnya begitu. Nah, apa respon Mana itu ya para penyelenggara yang di Surakarta itu, apa pada meninggoy? saudara ya pada saat pengadu ya, saudara pengadu ya, menyampaikan masukan itu, bahkan mungkin datang langsung ya. Saudara pernah datang langsung? Saya bersurat resmi. Oh, bersurat. Oke. Datang langsung juga pernah. Jadi menurut pengadu, saudara ini tidak merespon begitu. Tapi yang benar kan saudara tahu ya. Silahkan jelaskan secara singkat. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jauh sebelum aduan para pengadu ke sini dan juga permintaan data ke KPU, kalau yang disoal adalah upaya perbaikan, 1 tahun setelah kami di KPU RI, kami sudah melakukan revisi PKPU berkaitan dengan arsip ini, yaitu PKPU 17 tahun 2023. Pada saat bersamaan, kami juga sudah keluarkan, waktu itu saya divisi hukum, surat keputusan KPU 1378 tahun 2023, yang diantaranya di lampiran dari PKPU tersebut, di halaman 73 disebutkan soal indikator yang tadi disoal di sini, kebenaran data. Ada poin 5, memuat informasi gelar yang diberikan, memuat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang di poin 8. Artinya apa? Saya harus ngecek apakah yang lama sudah ada atau tidak. Itu upaya kita untuk kemudian mendefinisikan bagaimana juga dokumen yang kami atur termasuk pengarsipannya, karena ini menganut arsip mengatur soal retensi arsip. Bahkan di periode baru tahun lalu kalau nggak salah, atau tahun lalu kalau nggak salah, kita memperpanjang MOU dengan ANRI. Ini apa? Karena pengaturan soal kapan diarsipkan dan seterusnya kan juga ada aturan terkait yang bisa jadi kami tidak paham 100%. Maka kami lanjutkan MOU itu dengan ANRI, dan bisa dicek ke ANRI berapa banyak dokumen yang sudah diberikan KPU sebagai arsip, bagian dari upaya untuk tadi itu menjaga arsip sebagai sesuatu yang bernyawa ya. Kemudian kami juga sampaikan, tadi disampaikan dari teman-teman ANRI misalnya, bahwa pengarsipan itu dilakukan bisa jadi setelah selesai seluruh proses. Kami ingin sampaikan bahwa saudara pengadu, karena ini menyoal ke KIP, maka secara faktual data-data yang dimaksud termasuk ijazah ini yang disoal. Untuk menuju ke penyebutan data ini dikecualikan apa tidak, kami melakukan uji konsekuensi. Tidak semua data sudah dilakukan uji konsekuensi saat itu disoal, karena baru disoal memang.
kami butuh mengundang para pihak dan seterusnya. Dinilai oleh KI. Begitu KI menyalahkan atau menyampaikan, memutuskan bahwa semuanya boleh buka, kami berikan. Jadi putusan KI itu tanggal 9 Februari, tanggal 13 Januari kami berikan, tidak ada tutupan sama sekali. Meskipun kami juga punya hak untuk menggugat gitu, tidak langsung mengeksekusi. Artinya secara data pasca putusan nggak kami tawar sama sekali gitu loh. Jadi tidak ada sama sekali keinginan untuk menutup, menghambat para pihak mencari informasi. Terima kasih. Ya, baik ya, terima kasih. Baik, itu kalau kita lihat dari situ ya, bahwa KPU yang ada sekarang itu sudah merevisi peraturan KPU, berarti mengakui juga keberatan Pak Bonatua ya, berarti memang KPU yang lalu bermasalah. Nah ini bisa jadi bahan mungkin ya, Pak Bonatua lebih tahu lah nanti ini akan kemana larinya nih. Apabila sudah ada pernyataan seperti ini dan ini adalah fakta yang terjadi di DKPP ya, Dewan Kehormatan mungkin ya. Ini sudah menjadi suatu senjata tersendiri saya kira untuk Pak Bonatua melanjutkan apa yang akan diusahakan ke depan. Para teradu, saya kemudian nanti kami yang menilai ya. Jadi kadang kan persepsi orang itu berbeda-beda, yaitu tentu hak setiap orang. Tapi kami sudah menerima dokumen dan bukti baik dari saudara pengadu maupun para teradu. Nah, baik, sebentar, ini pernyataan hakim lucu ya. Jadi biarkan kami yang menilai karena hakim sudah melihat, Bu, ini teradu sudah menyerah nih. Ya jangan dulu ke situ. Mungkin kira-kiranya begitu ya. Dalam permasalahan apakah memang dahulu itu harus direvisi atau tidak, permasalahannya itu ada permasalahan atau tidak, itu biar wilayah kami, kata hakim kira-kiranya demikian. Saya ingin satu hal yang menurut saya sangat penting dan ini supaya clear ya dalam persidangan ini. Tadi Ketua Majelis sudah menyampaikan ya, dan ini perlu saya kemukakan kembali ya, mohon izin. Pada prinsipnya yang diadukan ke DKPP adalah individu yang menjadi penyelenggara pemilu, ya, atas dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Jadi teradu itu bukan lembaga penyelenggara pemilu, bukan KPU atau Bawaslu, tapi personilnya, bisa ketua, anggota, atau sekretariat. Nah, agar kami bisa menilai ya, bisa menilai dengan jelas ya, para teradu ini apa kesalahannya secara etis tentu ya. Kami tidak berwenang untuk memutus secara hukum, maka saudara perlu mengungkapkan secara singkat ya. Ya, karena kami mencatat bahwa pertama, saudara memang punya legal standing untuk mengadu, maka perkara ini disidangkan. Kemudian fakta menunjukkan dan tentu saudara mengakui bahwa para teradu ini bukan penyelenggara pemilu pada saat itu, gitu ya. Kemudian terhadap dalil bagaimana perlakuan arsip ya, tadi sudah dimuatkan ya, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, apa yang ingin saudara tegaskan lagi terhadap dugaan ya pelanggaran etis bagi para teradu berdasarkan keseluruhan dokumen aduan yang saudara sampaikan kepada kami. Silakan. Izin Yang Mulia, sebelum sampai ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Ya. Izin Yang Mulia, dari meja ini saya bisa membaca tulisan anggota, tulisan ketua, tulisan anggota, dan tulisan teradu dan terkait. Silakan. Dan itu juga semestinya bisa dibaca oleh pejabat ketika melihat dokumen ini. Dokumen ini tidak ada halangan fisik dan batin untuk tidak bisa terbaca. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, berdasarkan fakta dan bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini, P1 sampai P4, termasuk juga putusan pengadilan dari Komisi Informasi Publik, bahwa terbukti bahwa dokumen legalisir, sekali lagi saya ulangi, legalisir ijazah salah satu calon tidak tertera tanggal tahun yang mestinya secara juridis formal itu berisi wajib bahkan dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 73 ayat 4 huruf B. Fakta ini mohon menjadi pertimbangan. Terima kasih. Nah, baik ya. Baik, Terima kasih. ini tadi berulang-ulang hakim menyatakan ya bahwa hakim DKPP ini menyatakan bahwa pihak yang
dahulu meloloskan arsip-arsip itu, bukan pihak yang ada sekarang. Nah, itu sebetulnya apa ya? Ya jangan seperti itu pola pikirnya, karena yang diusut di sini kan lembaga KPU-nya. Jadi regardless siapapun yang ada di sana, begitu. Nah, makanya kalau misalkan tadi ada pernyataan dari KPU yang baru bahwa memang mereka pun merevisi, misalkan tadi ya seperti apa namanya uji konsekuensi dan lain sebagainya, itu harus dimaknai sebagai suatu pengakuan atas kealpaan, ya, dan diterimanya aduan. Itu seharusnya. Yang mana ini nanti kan ini saling berkaitan tuh, antara satu persidangan dengan persidangan yang lain itu saling berkaitan dalam pengertian bahwa satu fakta persidangan ini dia bisa dijadikan pertimbangan di dalam pengadilan yang lain. Ya, jadi saya kira tidak usah berbelit-belit jadi hakimnya begitu. Jadi ini sudah selesai kok sedari awal, dari mulai KPU tadi mengatakan kami sudah merevisi bla 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 begitu. Dan yang mana ini adalah tuntutan untuk apa, bukan retroaktif ya, tapi bahasanya apa tadi untuk ke depan itu. Tapi prospektif ya, ini untuk ke depan prospeknya bagaimana, bukan retroaktif, bukan mempermasalahkan dalam pengertian bahwa ini harus diperbaiki nih dokumen-dokumen yang diberikan, bukan, tetapi sistem secara keseluruhan. Nah, ini sudah putuskan saja dulu karena memang KPU-nya saja sudah mengakui, tinggal nanti kesananya ini mau dijadikan bahan apa, nggak usah jadi pikiran hakim begitu ya, DKPP. Saya rasa demikian. Atas tambahan saudara, tapi perlu saya tegaskan, DKPP ya sejauh yang saya ketahui tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga lain, kecuali ada pihak terkait yang hadir di DKPP yang menyatakan itu. Ya, kami juga pernah memutus suatu perkara menyangkut ijazah dan memang terbukti karena memang pihak-pihak yang berwenang yang memiliki otoritas tentang hal itu menyatakannya demikian. Maka kami juga tidak mau melampaui kewenangan. Jadi fokus kewenangan DKPP lah soal etik. Maka pertanyaan saya kepada saudara, ya, karena tadi disampaikan, ya, ini harus saya tanyakan ya. Apa kesalahan mereka? Karena pada saat pencalonan itu bukan mereka yang menerima, itu yang pertama. Bukan mereka yang menerima dokumen pencalonan itu. Nah, kalau menyalahkan dokumen itu, berarti Anda selaku kuasa hukum adalah menyoal masa lalu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh prinsipal saudara. Sementara menurut prinsipal saudara, dalil aduannya adalah suatu hal yang sifatnya perbaikan ke depan, ya, prospektif, suatu gagasan menurut saya ini saya kira dulu sangat baik ya, bahwa setiap orang berkomitmen warga negara Indonesia itu menyampaikan pengetahuannya, keahliannya, pengalamannya dan data-data yang dimiliki untuk perbaikan ke depan, gitu ya. Nah, karena ini adalah soal arsip, maka saya bertanya, apakah mungkin para teradu yang bukan menangani, yang bukan penyelenggara pada saat itu, yang kemudian pada posisinya adalah mengelola hakim itu, error ya, di unit pengelolaannya masing-masing, untuk mengubah sesuatu, ya, untuk meminta mengoreksi sesuatu yang mana ya sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara, tentu siapa yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, anggap saja ijazah sebagai bagian dari itu karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka merekalah yang berwenang untuk melakukan perbaikannya. Nah, itu ya saya kira boleh ditanggapi, boleh tidak. Nanti selebihnya tentu kami majelis yang akan mempertimbangkan. Sebentar ya, nanti sebelum ketanggapan. Hakim kalau cara berpikirnya seperti ini repot, Pak. Ini bukan permasalahan pidana, yang mana kalau misalkan ada bupati itu korupsi, kemudian nanti ketahuan korupsinya, maka bupati yang sekarang tidak bisa dituntut karena itu kan kelakuan bupati yang dulu. Jadi kalau sudah mati ya case closed. Ini kan tidak, ini kan ada apa namanya itu, ada pengalihan jabatan, yang ada pengalihan jabatan di situ ada laporan pertanggungjawaban, dan laporan pertanggungjawabannya itu makanya sama dia diterima ya karena laporan pertanggungjawabannya diterima. Makanya diganti itu jabatannya. Berarti kan ada laporan pertanggungjawaban yang diterima. Nah, penerimaan laporan pertanggungjawaban ini menjadikan sah bagi KPU untuk dituntut, meskipun person yang menjadi KPU saat itu bukan person KPU yang ada saat ini. Ya, makanya tadi itu kuncinya sudah, tatkala sudah mengatakan iya Pak, kami juga sudah merevisi hal itu merupakan sebuah pengakuan bahwa di sini memang ada permasalahan. Dan ini seharusnya case close, langsung tutup. Oh ya sudah, berarti pengadu sudah mengatakan demikian, kemudian teradu juga sudah menyatakan kebersalahan dengan pernyataan yang implisit ya, karena sudah mengatakan merevisi, sudah selesai. Lah kemudian kalau misalkan tadi yang dipintanya adalah
tadi bahasanya itu prospektif ya, bukan retroaktif, adalah prospektif. Nah, ini kan yang kejadian yang lalu ini dia menjadi batu loncatan untuk sampai kepada yang prospektif itu. Jadi bukan berarti saat kita menggugat atau mengadukan sesuatu yang mana di dalam permintaannya atau permohonannya itu adalah sesuatu yang prospektif, kemudian yang sudah berlalu ini tidak dibahas sama sekali. Tidak, karena itu menjadi bahan kita untuk membicarakan apa yang akan dituntut di masa yang akan datang begitu. Ini kok begini ya hakimnya? Ya, pertama itu sudah benar. Baik. Yang kedua, justru fakta ini yang agak miss karena fakta atau bukti yang kami ajukan untuk bukti P4 itu tahun 2014 dan bukti P5 itu tahun 2019. Ada selang 4 tahun. Jadi adalah ajaib dan aneh apabila mata yang wajar tidak bisa melihat adanya kekosongan data sebagaimana yang dibuktikan. Baik ya, cukup ya, kira begini, sudah, mohon maaf. Kami sudah menerima maksud apa, sudah memahami ya. Oh, iya, poinnya justru di yang terakhir. Poinnya di situ. Poinnya adalah Baik. bahwa adalah tidak masuk akal sehat dan etika kemanusiaan apabila tidak peduli dengan kekosongan data yang ada pada dokumen-dokumen yang kami ajukan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Izin yang mulia Ya, menambahkan. silakan. Jadi saya di sini sebenarnya mempersoalkan dua surat yang saya kirim ke beliau untuk melakukan tindakan korektif. Tapi sampai saya membuat pengaduan, surat saya tak satu pun dijawab. Nah, nanti ke depannya jawaban beliau akan saya jadikan bukti. Tapi tetap intinya saya tidak puas. Kenapa? Ini saya membarang seperti ini. Saya melihat ada kesalahan di rumah beliau. Ada tindakan yang melanggar undang-undang. Terus saya laporkan. Beliau cuek saja. Lantas, apa tanggung jawab hukum kita? Saya pingin pemilik rumah dulu yang membenahi. Mengaku saja. Misalnya, ya udah ada salah, kami akan perbaikin. Kita yang dari luar, karena ini sebuah etalasi publik, lembaga negara, yang kita bisa mengakses ke dalam. Sebaiknya surat yang nanti akan saya kasih tunjuk jawabannya itu jangan seperti itu, karena saya ini warga negara pembayar pajak, seperti itu. Ya artinya ya udah, mari kita diskusi yang ya sedikit inilah apa negarawan seperti itu. Saudara, poin-poin penting aja. Tanggal berapa saudara bersurat kepada para teradu? Kalau memang ada, tunjukkan. Kami akan langsung konfirmasi. Baik, saya kira ini cukup ya, karena Pak Bonatua itu sudah melakukan hal yang sangat bagus ya, dengan mengatakan bahwa saya sudah bersurat dengan KPU tetapi tidak ada tanggapan, makanya saya bawa ke DKPP. Minimalnya tatkala KPU tidak menanggapi, ya itu sudah sah dibawa ke DKPP begitu. Itu sudah pelanggaran etika sedari awal. Dan apalagi tatkala dipanggil KPU-nya, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain begitu, karena memang ini terjadi kesalahan, makanya kami koreksi dan kami revisi. Ini jelas ya, dan ini adalah bagaimana kan ini jarang terjadi ya. Memang administrasi itu punya logikanya sendiri. Mungkin saya juga agak off di dalam beberapa permasalahan di sini, saya tidak tahu. Hanya saya tidak melihat itu secara terlalu spesifik ya. Saya melihat saja dari common sense saja begitu. Ya, common sense seperti itulah. Lah wong ini yang namanya KPU, meskipun orang-orangnya bukan orang-orang yang dahulu, tetapi kan ada pelaporan, ada pelimpahan pertanggungjawaban di situ. Lah ngapain diterima? Kalau misalkan memang saat itu ini melihat ada permasalahan, ngapain diterima jabatannya? Harusnya kan diselesaikan dulu itu. Minimalnya lewat DKPP atau lewat internal, atau saat Pak Bonatua ini mempermasalahkan kepada internal KPU menanggapi begitu. Demikian ya. Ini akan menarik juga, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.